Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Berhasil Channel. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah penebang pohon di pohon angker. Hiduplah seorang pria bernama Pak Samir. Ia adalah seorang penebang pohon yang gigih. Setiap hari ia masuk ke hutan untuk mencari kayu yang akan dijual di pasar. Hidupnya sederhana, tetapi ia cukup dikenal di desa sebagai orang yang keras kepala dan tidak percaya pada hal-hal mistis. Di desa itu ada sebuah cerita yang konon katanya di tengah hutan terdapat sebuah pohon angker yang dihuni oleh makhluk halus. Pohon itu dilarang untuk ditebang. Banyak orang mengatakan bahwa pohon itu adalah tempat tinggal makhluk halus yang sangat kuat. Namun Pak Samir selalu mengabaikan cerita-cerita semacam itu. Baginya pohon hanyalah pohon, dan tugasnya adalah menebang pohon untuk mencari nafkah. Pada suatu pagi yang cerah, Pak Samir memutuskan untuk pergi lebih jauh ke dalam hutan dari biasanya. Ia merasa bahwa pohon-pohon di sekitar desa semakin sedikit, sehingga ia harus menjelajahi bagian hutan yang belum pernah ia datangi. Setelah berjalan cukup jauh, ia menemukan sebuah pohon tua yang sangat besar. Pohon itu memiliki batang yang tebal dan kokoh, dengan akar yang menjalar hingga ke permukaan tanah. Daunnya rimbun, tetapi anehnya dikeliling pohon itu terasa sunyi. Tidak ada suara burung atau serangga. Pak Samir memandangi pohon itu dengan kagum. Ia berpikir kayu dari pohon ini pasti akan sangat mahal harganya. Namun di saat yang sama, ia merasa ada sesuatu yang ganjil. Pohon itu tampak seperti mengawasinya. Angin yang tiba-tiba tertiup membawa aroma tanah basah yang menusuk ke hidungnya. Pak Samir menggelengkan kepala, mencoba mengusir perasaan aneh itu, lalu mengangkat kapaknya dan mulai menebang. Saat kapak pertama menghantam batang pohon, suara keras menggema di udara, seolah-olah pohon itu berteriak kesakitan. Pak Samir berhenti sejenak, merasa bulu kuduknya merinding, tapi ia segera meyakinkan dirinya bahwa itu hanya suara kayu yang retak. Ia kembali mengayunkan kapaknya. Kali ini suara rintihan samar terdengar. Pak Samir menghentikan pekerjaannya dan memandang sekeliling, tetapi tidak ada siapa-siapa. Ketika ia hendak melanjutkan, suara wanita berbisik terdengar di telinganya. "Mengapa kau menyakitiku?" Pak Samir terkejut dan mundur beberapa langkah. Ia menoleh ke belakang, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Ia mengumpulkan keberaniannya dan kembali memukul pohon itu. Namun kali ini dari batang pohon tersebut mengalir cairan merah pekat seperti darah. Cairan itu jatuh ke tanah, menciptakan genangan kecil yang mengeluarkan bau anyir. Tiba-tiba langit yang cerah berubah gelap. Angin kencang tertiup, membuat dedaunan berjatuhan. Pak Samir merasa udara di sekitarnya menjadi dingin, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Suara yang melengking bercampur dengan tangisan memilukan, membuat telinganya berdenging. Di antara suara-suara itu, ia mendengar dengan jelas, "Kau telah menyakitiku." Tubuh Pak Samir mulai gemetar. Ia mencoba lari, tetapi kakinya terasa berat.
seperti ada sesuatu yang menahannya. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan hitam melayang. Bayangan itu berbentuk samar. Dengan sisa tenaga, ia melempar kapaknya dan berlari tanpa menoleh ke belakang. Sesampainya di rumah, tubuh Pak Samir langsung demam tinggi. Ia mengigau, menyebut-nyebut pohon dan suara wanita. Keluarganya yang khawatir memanggil tetua desa. Tetua itu langsung tahu bahwa Pak Samir telah melanggar pantangan. Ia meminta keluarga Pak Samir untuk segera melakukan ritual permintaan maaf di pohon angker tersebut. Keesokan harinya, keluarga Pak Samir dibantu oleh beberapa penduduk desa pergi ke hutan membawa sesaji berupa bunga, kemenyan, dan ayam hitam. Mereka menyalakan dupa di depan pohon dan memohon maaf atas tindakan Pak Samir. Selama ritual berlangsung, terdengar suara angin berhembus pelan, seolah-olah menyambut permintaan maaf mereka. Setelah ritual selesai, suasana di hutan kembali tenang. Beberapa hari kemudian, kesehatan Pak Samir mulai membaik. Tetapi ia tidak pernah kembali menjadi seperti dulu. Ia sering melamun dan merasa ada sesuatu yang selalu mengawasinya. Kapaknya yang ia tinggalkan di hutan tak pernah ia ambil lagi. Sejak kejadian itu, Pak Samir berhenti menjadi penebang pohon dan memilih menjadi petani di desanya. Ia juga menjadi lebih pendiam, seolah-olah kejadian di hutan telah meninggalkan luka yang tidak bisa sembuh. Kisah Pak Samir menjadi pelajaran bagi penduduk desa bahwa ada kekuatan yang tak kasat mata yang harus dihormati. Pohon angker itu tetap berdiri kokoh di hutan, sebagai pengingat bagi siapa saja yang mencoba melanggar aturan alam. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.